orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia akan mewarisi. Orang yang rendah hati mewarisi negeri, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan juga mewarisi negeri. Jadi jangan bela diri saat kita difitnah, saat dihancurkan, diingatkan masa lalumu yang buruk, saat engkau diungkit-ungkit dosa-dosamu masa lalu. Jangan ngelawan, jangan rese. Kita layak untuk menerimanya. Kita layak. Kita ingat Daud dilempari batu sama si Mei, ya, dilempari batu, tinggal dilempar pakai parang aja selesai itu si Mei. Tapi Daud bilang, oh jangan, biar. Salam hormat kepada saudara-saudara, Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku, teman-temanku seiman, dan teman-temanku di mana saja berada? Semoga kita semuanya sehat-sehat saja. Dan kalaupun ada yang sakit, saya berdoa agar Tuhan menyembuhkan penyakit teman-teman sekalian. Saat ini saya nak menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Yosef Paul Sang yang mengambil pembacaan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 11. Haleluya. Ibu Neliana, ya bisa nyalakan mikrofonnya membaca Kejadian 5 ayat 1 sampai ke apa tadi? 10 ya, atau 11 tadi. Baik, terima kasih Pastor. Selamat pagi Pastor dan Bu Ana, Bapak Ibu dan Saudara. Kita dengarkan sejenak Kejadian 5 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Sesudah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Demikian, Pastor. Ibu akan membacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Hari ini kita masuk hari ke-6. Kemarin itu saya salah tulis ya, saya balik. Kemarin itu hari ke-5, Yom Hamisi. Kalau hari ke-6 baru Yom Hasisi. Nah, ada yang unik ya, bahwa ternyata binatang-binatang itu diciptakan di hari ke-6. Binatang yang di darat. Sementara binatang yang di laut itu ada di hari ke-5. Nah, kalau tadi dalam apologetika yang saya ajarkan, nanti di kelas apologetika, sangat unik sekali dalam teori evolusi. Binatang itu pertama kali ada makhluk yang non tumbuhan ya, artinya termasuk binatang di laut itu memang berasal dari laut ya.
dari laut, kemudian dia langsung split, yang terbang dan yang di darat. Dan kalau Anda lihat bahwa ciptaan yang paling tua, yang binatang yang di darat yang paling tua adalah reptil, dan ular termasuk di dalam reptil. Ajaib sekali ya. Tuhan menciptakan urutannya itu begitu urut, begitu rapi, begitu cermat. Dan dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 1 bahwa ular, reptil adalah binatang yang paling cerdik. Tentu saja karena dia paling tua, paling pengalaman. Begitu saja ya logikanya. Namun sangat unik kita hari ini kita nggak mau belajar tentang binatang-binatang itu, tetapi bagaimana Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Tadi dikatakan dalam Kejadian 5, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam itu serupa dengan gambar Yesus Kristus. Yesus kan berkata, aku adalah wujud, dalam Yohanes 1 ayat 18, bahwa ia adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi ketika Elohim dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, mari menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu dalam gambar dan rupa Yesus. Kita menurut gambar dan rupa Yesus. Dan ketika Musa menuliskan Kejadian 1 ayat 26, ia sudah melihat seperti apa rupa Elohim itu. Itu dalam rupa Yesus. Makanya ia bisa nulis Kejadian 1 ayat 26 itu, bahwa kita ini ternyata menurut gambar dan rupa Yesus, gambar dan rupa Elohim. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudaraku, ketika kita melihat bahwa betapa mulianya ciptaan kita, ya, terus kemudian kita ini orang yang berdosa, orang yang jahat, kok sampai berani-berani bilang kita ini serupa dengan Allah. Itu yang tidak disukai oleh agama-agama lain di dunia ini, termasuk agama tetangganya ini, tetangga saya dulu, ya, waktu di Indonesia. Nggak suka dia, gimana bisa Allah tak berwujud. Nah, itu punyaku tidak, punyamu nggak jelas, punyaku jelas, punyamu tak berwujud, punyaku wujudnya jelas. Orang kalau wujudnya tidak jelas itu abstrak, tidak jelas. Ya, kalau tanyain orang tidak jelas, nggak ada wujudnya. Nah, punya kita itu berwujud, yaitu Yesus. Dia adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat mata. Tapi bagaimana bisa ia serupa dengan ciptaannya? Nggak bisa. Loh, kebalik. Bukan Allah serupa dengan, tapi kita yang diciptakan serupa dengan Allah. Jangan dibolak-balik kalau baca ayat. Begitu ya. Jadi kita yang serupa dengan Allah, bukan ia yang serupa dengan kita. Namun ada yang unik sekali, ada yang luar biasa di firman Tuhan. Yaitu ketika ketika Allah punya rencana penyelamatan manusia, maka akhirnya ia memutuskan untuk menjadi serupa dengan kita. Tadinya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi demi menyelamatkan manusia yang jahat, yang jatuh di dalam dosa ini, manusia yang kurang ajar ini, akhirnya Yesus turun ke dunia menjadi serupa dengan kita, yaitu punya SARS, punya hawa nafsu. Dan itu sangat mengerikan sekali hidup di dalam hawa nafsu ini. Paulus dan Petrus berkata, tenda ini begitu membuat kita ribet. Kita ini pengen mencari Allah, mencapai kepenuhan Allah, tapi tenda kediaman ini, nanti kita mau tinggalkan tenda kediaman ini, kita akan kenakan tubuh yang baru. Dan itu yang membuat Yesus merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Jadi kalau Anda bergumul dengan dosa hari ini, ya, Yesus merasakannya. Ketika Anda bergumul dengan ketakutan, Yesus merasakan ketakutan itu. Ketika Anda bergumul dengan kesedihan, Yesus merasakan kesedihan itu. Ketika Anda merasakan puji-pujian sehingga Anda merasa ingin sombong, Yesus merasakan itu. Ia dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Ketika ia dipuji, ia berkata, tidak, segala pujian hanya kepada Bapa. Walaupun ia sendiri menerima penyembahan selayaknya sebagai Tuhan, namun ia selalu panjatkan itu untuk kemuliaan Bapanya. Karena aku memuliakan Bapakku. Dan
Yesus memuliakan Bapaknya. Dia memberi contoh sebagai manusia yang dengan sarsnya, dengan hawa nafsunya. Ia memuliakan Bapaknya, ia menerima penyembahan. Tapi penyembahan itu ia berikan kepada Bapaknya. Sebagai Tuhan, ia menerima penyembahan. Tapi ia serahkan itu kepada Bapaknya. Ia tolak segala kemuliaan yang fana. Makanya saudaraku, di dalam hari-hari ini, di hari saat kita hancur hidup kita, maka yang dibutuhkan kita rendah hati datang pada Tuhan. Saat kita harus memanage hidup kita, maka yang kita butuhkan adalah rendah hati datang kepada Tuhan. Saat kita sudah mengalami pemulihan, dan saatnya lah kita untuk mengasihi dan saling merendahkan diri kepada sesama kita. Saat kemudian kita ingin untuk berbuah lebat, semua taburan kita supaya berbuah, kita harus tetap rendah hati. Bahkan di dalam segala pekerjaan kita tetap harus rendah hati. Sehingga di dalam bencana, kita tetap bisa rendah hati. Dan di dalam kerendahan hatian itu bencana-bencana yang kita hadapin itu bukanlah bencana. Di dalam kerendahan hatian, bencana yang kita hadapi itu adalah sebuah berkat, adalah sebuah hari pembalikan keadaan. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus ketika ia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita, manusia yang sars, yang ada sarsnya, ada hawa nafsunya. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya sampai taat di kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib, bayangin. Di dalam kesetaraannya dengan Allah. Ya, kalau dulu sudah pernah kita jelaskan, bukan identik, kembar identik, tetapi Yesus adalah identik. Yesus adalah Allah sendiri. Ya. Bukan kembar identik ya, tapi identik. Yesus adalah diidentifikasikan sebagai Allah sendiri. Itu yang artinya kesetaraan dengan Allah itu. Dan ia yang adalah Allah, ia pun memberi contoh kepada kita. Apa arti? Wah, saya bergetar hati saya ketika berkata ia sebagai Allah sendiri memberi contoh kepada kita. Apa itu yang namanya rendah hati? Apa itu yang namanya merendahkan diri, merendahkan kehidupannya yang mulia itu demi kasihnya. Jadi rendah hati itu terjadi karena kasih. Anda bisa merendahkan diri Anda dengan terhormat, bukan merendahkan diri terus Anda nari telanjang, tari pat-pat di atas meja. Itu namanya mabok ya. Itu namanya merendahkan dirimu sendiri, meninggalkan merendah. Tapi ini lagi cerita kita merendahkan hati kita karena ada kasih yang melimpah di dalam hati kita. Itulah yang diteladan oleh Yesus. Apa sih rendah hati? Orang semua bertanya bagaimana rendah hati. Anda nggak akan bisa rendah hati kalau Anda nggak punya kasih. Yang ada Anda akan rendah hati yang sombong, pura-pura sok rendah hati. Ya, adanya rendah hati yang sombong. Ya, kalau Anda dipuji, hari ini Ibu Neliana pakai kalung, pakai hitam, cakep ya. Oh enggak, pokoknya ini baju kemarin beli di pasar Loak kok, begini. Wah, semua rendah. Begitu ada yang bilang Ibu Neliana itu kemarin beli ini ya, beli second aja. Dalam hati kurang asem loh. Itu namanya rendah hati yang sombong tuh. Di orang merendah-rendah, begitu ada orang menghina kita, dalam hati kurang asem. Itu rendah hati yang sombong. Rendah hati nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada kasih. Jadi orang-orang bertanya, jadi rendah hati apa dong? Ya, Tuhan Yesus sudah kasih contohnya. Yang adalah Allah sendiri merendahkan diri serendah-rendahnya. Mau direndahkan bagaimana lagi? Sampai bahkan mati terkutuk di kayu salib. Mau kurang rendah apa lagi? Mau contoh apa lagi? Allah tetanggamu nggak bisa buktikan betapa rendah hatinya dia. Nggak ada. Siapa yang mau buktikan? Siapa yang bisa membuktikan tentang kerendahan hatian? Selain dari Yesus sendiri, yang merendahkan dirinya, yang mengosongkan dirinya. Kekristenan adalah sebuah ajaran dari Tuhan Yesus yang sangat unik. Ya, bahwa kesempurnaan itu bukan didapat saat Anda pergi naik gunung untuk bertapa.
kesempurnaan bukan didapat saat Anda pergi ke gua-gua untuk mencari wahyu. Di dalam kekristenan, engkau akan menjadi sempurna saat engkau melimpah dengan kasih dan mengosongkan dirimu, turun di dalam hiruk pikuknya dunia, dan hidup penuh kasih, hidup dengan rendah hati, menjadi damai, dan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi itulah ajaran Tuhan Yesus, itulah damai yang sejati. Bukan Anda pergi ke gunung, bukan Anda pergi ke gua, tetapi bagaimana di tengah bencana yang hebat itu, ya, Anda bisa membawakan damai itu. Anda bisa membawakan, menghadirkan kasih itu. Wih, hebat sekali ya kekristenan itu. Betapa tinggi kehidupan itu. Oh enggak, sulitnya. Memang itu standar yang tinggi, saudara, tetapi bukan perkara yang seharusnya sulit atau suatu perkara yang mustahil. Enggak. Anda hanya perlu menggapai cinta itu, karena cinta itu sudah disediakan dengan melimpah kepada dunia ini. Masalahnya kita nggak mau gapai, kita nggak mau menggapai cinta itu. Kita menolak cinta itu. Mengapa? Demi sekelumit harga diri kita. Itu saya nggak cerita yang lain-lain, harga diri lain yang ada pada kita lah. Ketika kita masih kenakan milik kita sendiri, maka kita tidak layak memanggilnya Tuhan. Kita nggak layak memanggilnya Kurios, Adonai. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman percaya kita untuk bisa diselamatkan, yaitu mengakui Yesus sebagai Adonai, sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 9. Jika mengaku, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Kurios, Tuhan, Adonai, majikan, dan percaya karya penyaliban Yesus itu Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Sudah, ada kata sudah, maka ia akan diselamatkan. Maka dari itu, saudaraku, ketika kita memanggil Yesus Tuhan, Adonai, Kurios, artinya harga dirimu itu udah nggak ada lagi. Yang kau kenakan adalah Kristus. Hak-hakmu itu bukan hakmu lagi. Kau nggak punya hak lagi atas dirimu sendiri. Masalahnya, setelah kita berikan harga diri kita kepada Tuhan, ya, terus kita minta lagi, Tuhan, sorry, aku minta dikit, ambil dikit ini. Catat sedikit itu. Kau ambil sedikit, dari yang sedikit itu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus tidak pernah paksa kita untuk memanggilnya sebagai Tuhan. Tapi saat kita ambil sedikit kehormatan itu bagi kita, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia isi yang sedikit itu, dia hancurkannya sedikit itu sampai seluruh hidupmu hancur. Ya, sampai seluruh hidupmu hancur. Jadi saudaraku, masihkah mau kita minta harga diri itu dalam hidup kita? Masihkah mau kita ambil kehormatan itu bagi kita? Let it go. Lepaskan. Kalau hari ini kau sedang ditindas, kalau hari ini kau sedang dipermalukan, engkau sedang ungkit masa lalumu yang buruk, biarkan. Jangan pernah kau minta kembali harga dirimu yang sudah kau serahkan pada Tuhan. Kita layak menerima semua perlakuan itu. Kita layak untuk dihajar, dihancurkan. Kita layak untuk dikatakannya tidak baik. Kita layak menerima itu. Sebab semua kemuliaan itu yang layak hanya Tuhan Yesus. Kita nih, bagian kita nih hanya sampah. Dan biarlah nanti Tuhan Yesus yang membela kita.
Karena ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya, Ia akan melihat kita. Ya, malah firman Tuhan juga jelas katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mewarisi. Orang yang rendah hati mewarisi negeri, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan juga mewarisi negeri. Jadi jangan bela diri saat kita difitnah, saat dihancurkan, diingatkan masa lalumu yang buruk, saat engkau diungkit-ungkit dosa-dosamu masa lalu. Jangan ngelawan, jangan rese. Kita layak untuk menerimanya. Kita layak. Kita ingat Daud dilempari batu sama si Mei, ya, dilempari batu, tinggal dilempar pakai parang aja selesai itu si Mei. Tapi Daud bilang, oh jangan, biar. Kalau memang Tuhan suruh dia untuk mengutuki kita, untuk menghina kita, terima. Kalau memang itu bisa membuat hati Tuhan senang. Dan saudara, angkat tanganmu, ya, dengan gemetaran, dengan hati yang tidak karu-karuan, bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik bagiku. Wah, itu saat itu breakthrough hidupmu. Breakthrough. Jangan takut. Tadi saya sudah cerita ya. Setiap ada fitnah, setiap ada orang ungkit masa lalu saya, setiap ada orang bawa hal-hal yang buruk, saya selalu memuji Tuhan. Saya tatapan mata mesra dengan istri saya, dan saya bilang, berkat mau datang. Itu serius ya, saya nggak basa-basi, nggak cuman ngomong kosong jualan, enggak. Serius, setiap kali ada begitu fitnah, saya langsung tatap mata mesra istri saya, berkat mau datang. Istri saya berbinar-binar, karena dia tahu rekeningnya akan diisi. Haleluya, senang sekali. Saudaraku, kalau iblis ingatkan masa lalumu, itu iblis itu yang suka ngingetin masa lalu Anda, itu iblis itu. Ya, lihat, bongkar-bongkar dosamu, ingatkan kamu tidak baik, ingatkan bahwa engkau najis, ingatkan, oh itu iblis. Ya, maka saudara ingatkan pada iblis ini masa depannya yang kelam di dalam api neraka. Ingatkan dia. Nah, saudara itu tetap hidup di dalam kemerdekaan dan dalam kemenangan. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya kepada Tuhan yang kuat. Nantikan dia. Engkau layak. Kita memang layak menerima semua hinaan itu. Kita memang layak menerima semua penderitaan, semua salib, semua fitnah. Kita layak. Jangan tanya lagi apa salahku. Tuhan bilang, iya Tuhan, aku layak untuk menerimanya. Aku layak untuk menerimanya Tuhan. Sebab yang baik-baik itu hanya milik Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya, kiranya rema yang dari Tuhan Yesus membuat terobosan dalam hidupmu. Dan hari ini serahkan semua harga dirimu. Serahkan, jangan ditawar, jangan pakai diskon. Kasihkan sama Tuhan Yesus. Kalau engkau dihina, engkau diolok, engkau diejek, engkau diingatkan masa lalu yang buruk, ya bahkan engkau direndahkan untuk masa depanmu oleh orang-orang, engkau bilang, haleluya, memang masa depanku hanya milik Tuhan. Memang masa laluku sudah kusurahkan sama Tuhan. Aku layak untuk menerimanya. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima semua yang baik-baik. Haleluya. Jangan pernah menikmati pujian dan kehormatan. Jangan pernah nikmati itu. Karena itu punyanya Tuhan Yesus. Bukan punya kita. Luar biasa ya. 6 hari penciptaan. Semua artinya apa? Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Setiap hari kita disuruh rendah hati. 6 hari penciptaan. Ternyata kita disuruh merendahkan hati kita. Mengapa kita disuruh merendahkan hati kita? Gara-gara satu kesombongan oleh si Hillel bin Syakar. Satu kesombongan. Aku hendak naik ke tahta Allah. 6 hari. Tuhan suruh kita rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati.
yang ketujuh, berkat. Haleluya. Oke, silakan Om Dika untuk berdoa buat kesatuan tubuh Kristus dan buat revival di Indonesia, juga untuk berdoa untuk ini ya, gereja-gereja supaya bersatu, saling merendahkan diri, para YouTubers. Haleluya, silakan. Jangan lupa supaya Pendeta Muriwali sembuh total dari sakitnya. Silakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan berupa firman yang sudah kami dengar Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan firman yang sudah kami terima pagi hari ini dapat masuk ke dalam hati kami dan menjadi dasar untuk setiap aktivitas kami hari lepas hari. Tuhan, pagi hari ini izinkan kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun tempat di seluruh dunia. Terima kasih sudah mengikuti video saya ini, mengikuti firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yosef Paul Sang yang disampaikan pada pagi hari tanggal 15 Mei. Jangan lupa like dan subscribe, dan Tuhan pasti memberkati karena kita selalu mendengarkan firman-Nya. Masukkan dalam hati dan Roh Kudus akan membuat kita terus bertumbuh dalam iman. Sekali lagi terima kasih. Shalom.